Sekarang kita lagi ada di Nusantara dan jalur pelayaran rempah yang ada di Museum Bank Mandiri. Di sini ada kaca patri ikonik yang menggambarkan ekspedisi Cornelis de Houtman yang menunjukkan 4 kapal Belanda, yaitu The Amsterdam, The Mauritius, The Hollandia, dan The Wyvern, yang mencari rempah serta visual keindahan dan kekayaan alam Nusantara yang menjadi daya tarik bangsa Indonesia. Kir sejarah Nusantara dan dunia, memamerkan kekayaan alamnya dan titik awal didominasi Eropa. Elemen jalur rempah di Museum Bank Mandiri itu ada kaca patri bersejarah, simbolisme Nusantara, sejarah perdagangan, dan hubungan bank dan rempah. Aku akan jelasin sedikit sejarah perdagangan, yaitu menampilkan bagaimana rempah-rempah seperti lada, pala, cengkeh, kayu manis itu menjadi hal komoditas paling utama dan paling berharga yang menggerakkan perdagangan dunia dan menjadikannya jalur Nusantara pelayaran vital. Dan hubungan bank dengan rempah-rempah, yaitu dalam museum ini menghubungkan sejarah perbankan dengan sejarah rempah, menunjukkan bagaimana transaksi finansial terkait dengan komoditas rempah yang menjadi sumber kemakmuran dan perebutan kekuasaan. Oke, sekarang kita ada di rempah-rempah Nusantara. Rempah-rempah Nusantara itu dikenal oleh wisatawan Eropa. Hal ini membuat pelaut Eropa berlomba-lomba untuk menjelajahi samudra yang luas hingga sampai ke negeri-negeri baru seperti Amerika, Afrika, dan Asia termasuk wilayah Nusantara. Dengan membeli dan membawa langsung komoditas dagang dari Nusantara ke negeri di Eropa, telah membuat bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis berhasil mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Salah satunya itu ada cengkeh atau yang biasa disebut Psyllium aromaticum, adalah tanaman asli Indonesia tepatnya dari Kepulauan Maluku. Yang kedua ada lada hitam dan lada putih atau biasa kita sebut sebagai merica, yaitu dijuluki dengan sebutan The King of Spice alias Raja Rempah-Rempah, adalah tanaman yang banyak tumbuh di bagian barat Indonesia seperti Banten, Lampung, Aceh, dan Banjarmasin. Selanjutnya ada pala, yaitu tanaman asli Indonesia yang tepatnya berasal dari Kepulauan Banda Maluku. Dan terakhir ada pepper. Penjelajahan bangsa Belanda ke Nusantara pertama kali dilakukan pada tahun 1995 di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Setahun kemudian, 4 armada kapal dagang berhasil mendarat di Banten. Namun, terjadi konflik antara para pedagang Belanda dan penduduk setempat akibat sikap de Houtman yang memaksa untuk mengambil seluruh rempah yang ada. Meskipun belum ada kesepakatan mengenai jumlah pembayaran, meskipun terjadi perlawanan, de Houtman tetap bersikeras untuk tidak meninggalkan pelabuhan Banten tanpa membawa rempah atau yang bisa kita sebut dengan jarahan, dan kemudian menembaki kota dengan meriam. Sikap kasar tersebut menyebar ke seluruh pelabuhan di pesisir utara Jawa, sehingga Belanda ini mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dagang. Armada pertama Belanda tersebut akhirnya hanya dapat berlayar sampai ke Bali dan pada tahun 1597 memutuskan untuk kembali ke Belanda. Kisah pelayaran perdana ini yang bernama The Extra Skipford Campaign Van Ver pimpinan Cornelis de Houtman terlukis dalam hiasan kaca patri di kantor Vatorij atau NHM Batavia atau Gedung Museum Mandiri yang saat ini sedang kita datangi.
Setelah VOC mengalami kebangkrutan, pada akhir abad ke-18, pemerintah Belanda kemudian mengambil bekas kekuasaan dagang VOC dari Hindia Timur. Belanda semakin memantapkan jajahannya di Jawa pada tahun 1830 pasca kemenangan dalam Perang Jawa. Namun, secara finansial, yang terjadi adalah sebaliknya. Gubernur Jenderal van der Capellen pada tahun 1816 sampai 1826 dan Leonard Dubos 1826 sampai 1830 mewarisi defisit keuangan parah dari pemerintah sebelumnya. Lalu di sini ada buku besar atau Growth Book. Growth Book atau buku besar merupakan catatan induk dalam sistem pembukaan perbankan dan perusahaan pada masa kolonial. Koleksi ini berasal dari Netherlands Handel Maatschappij atau NHM yang mencatat secara rinci aktivitas keuangan perusahaan selama periode 1833 sampai 1837. Ditulis dengan tinta di atas kertas berukuran besar. Setiap halaman disusun dalam kolom debit, kredit, tanggal, dan keterangan transaksi, mencerminkan disiplin sekaligus ketelitian akuntansi pada awal abad ke-18. Di tahun 1830, pemerintah Belanda mengubah haluan kebijakannya untuk memperbaiki ekonomi. Salah satunya dengan menerapkan sistem Kultu-Eerstelsel yang diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Graaf van den Bosch. Pada masa ini, NHM mulai menunjukkan perannya sebagai perusahaan dagang di Hindia Belanda dengan berpartisipasi dalam pengelolaan hasil Kulturstelsel. Selanjutnya, kejayaan ketiga bank besar Hindia Belanda yakni NHM, NIHB, dan Eskomto surut setelah Belanda menyerah terhadap Jepang. Pergantian kekuasaan terjadi pada Maret 1942 dan berimbas pada nasib perusahaan Belanda yang tak bisa lagi beroperasi. Jepang memutuskan untuk menutup dan melikuidasi NHM, NIHB, dan Eskomto. Selanjutnya, Jepang juga memproses likuidasi seluruh bank-bank milik Belanda dan Eropa lainnya. Selanjutnya ada pasca hengkangnya Jepang. Indonesia lahir sebagai negara merdeka di tanah yang dulunya adalah Hindia Belanda. Perusahaan-perusahaan milik Belanda seperti NHM, NIHB, dan Eskomto tetap beroperasi di Indonesia sembari beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru. Ketiga perusahaan perbankan ini memiliki sejarah panjang dalam melayani kebutuhan ekonomi dan perbankan sejak Hindia Belanda hingga Indonesia merdeka. Namun pada akhirnya perusahaan-perusahaan asing tersebut mendapat desakan untuk diambil alih seutuhnya menjadi milik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut RIS yang dibentuk adalah setelah konferensi meja bundar hanya bertahan kurang dari 1 tahun pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Pembubaran RIS menandai lepasnya Indonesia dari pengaruh Belanda. Menyusul perubahan ini, gerakan-gerakan yang mengadvokasi nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, terutama yang dimiliki oleh Belanda, mulai muncul ke permukaan karena dianggap masih memiliki kendali yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
sekarang ada penjelasan mengenai beberapa bank yang dibangun menjadi satu untuk menjadi Bank Mandiri, yaitu pada masa krisis ekonomi tahun 1997 hingga 1998, pemerintah melakukan restrukturisasi perbankan nasional untuk menyehatkan sistem keuangan. Yang pertama ada dari Bank Industri Negara, yaitu didirikan pada tanggal 4 April tahun 1951 melalui notaris Mr. Raden Suwandi di Jakarta untuk menangani sektor industri. Status hukum BIN diubah menjadi bank pemerintah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1952. Fokus usaha Bank Industri Negara yaitu bertugas utama dalam pengembangan industri perkebunan dan pertambangan serta berperan sebagai pengawas, pelaksana, dan tenaga ahli dalam kegiatan pembangunan industri di Indonesia. Ini itu mencakup seperti industri, perkebunan, perusahaan, dan proyek pembangunan. Selanjutnya ada Bank Pembangunan Indonesia yang didirikan pada tanggal 25 Mei tahun 1960. Berfokus pada pembangunan Indonesia, yaitu penting dalam menyediakan pembiayaan untuk berbagai sektor strategis. Tidak hanya berfokus pada industri, tapi Bapindo juga mendanai sektor transportasi laut yang berperan vital dalam memperlancar distribusi barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya ada dari Bank Bumidaya, didirikan pada tanggal 20 April 1959, manajemen nasional Handelsbank NV di masa Hindia Belanda bernama Netherlands Indisch Handelsbank diserahkan kepada Badan Pengawasan Bank-Bank sekaligus mengakhiri eksistensi NHB di Indonesia sejak 1863. Fokus Bank Bumidaya yaitu sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968, berfokus pada bidang usaha BBD, awalnya adalah sektor perkebunan dan kehutanan. Tidak hanya di sektor hulu, BBD juga memberikan kredit untuk industri hilir. Lalu di sini kita akan membahas tentang Bank Dagang Negara atau bisa kita sebut dengan BDN. Jadi BDN ini didirikan oleh pemerintah Indonesia pada 11 April 1960. Bank ini tidak masuk dalam bank tunggal dengan alasan bahwa hal tersebut dapat membingungkan koresponden internasional BDN. Terus yaitu berperan dalam industri, perkebunan, perusahaan, maupun proyek pembangunan. Di sini BDN ini terdapat 4 bidang usaha, utamanya itu seperti ada perbankan retail, ada perbankan korporasi, perbankan internasional, dan pendanaan. Lalu di sini ada yang namanya Bank Ekspor Impor Indonesia atau bisa kita sebut dengan Bank Eksim. Jadi Bank Eksim ini didirikan pada 31 Desember 1968 setelah pemisahan divisi ekspor impor dari BNI Unit 2. Dan juga peran dalam Bank Eksim ini terdapat industri, perkebunan, perusahaan, dan proyek pembangunan. Dan fokusnya itu, Bank Eksim ini mendukung sektor perkebunan dengan memberikan pembiayaan dan dukungan teknis untuk pengembangan dan replanting tanaman, serta pada perkebunan. Selain itu, Bank Eksim juga membiayai sektor konstruksi dan industri termasuk proyek-proyek besar seperti pengembangan jalan tol, serta sektor-sektor penting seperti semen, kimia, properti, dan transportasi. Pada tanggal 1 Oktober 1998, PT Bank Mandiri berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998, dan pada tanggal 2 Oktober Bank Mandiri disahkan oleh akte notaris dan disetujui oleh Menteri Kehakiman. Oke, selanjutnya kita ada di krisis ekonomi di Indonesia. Krisis keuangan Rusia pada tahun 1997 adalah periode krisis keuangan yang mempengaruhi sebagian besar Asia Timur dan Tenggara pada akhir tahun 1990-an. Krisis ini dimulai di Thailand pada bulan Juli 1997 ketika devaluasi mata uang baht memicu kekacauan keuangan yang menyebar dengan cepat ke negara-negara tetangga.
Kekhawatiran akan potensi kehancuran ekonomi global muncul seiring dengan penularan krisis ke pasar internasional, menandai periode ketidakstabilan ekonomi yang meluas. Indonesia menghadapi kondisi paling berat dalam sejarah perbankannya pada tahun 1998. Krisis ini semakin memperburuk keadaan setelah pemerintah Indonesia terpaksa melakukan likuidasi terhadap 16 bank yang tidak sehat pada 1 November 1997. Penutupan bank-bank ini merupakan salah satu syarat dari kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional atau IMF untuk mendapatkan bantuan keuangan internasional. Dan di sini ada berita dari surat kabar Kompas, yaitu rupiah makin terpuruk. Nilai tukar rupiah makin anjlok di pasar uang spot antar bank Jakarta. Rupiah ditutup pada kurs 16.400 atau 16.900 per dolar AS. Itu berarti dalam sehari perdagangan rupiah terperosok cukup dalam 1.350 poin dibandingkan hari Selasa dengan kurs penutupan 15.050 atau 15.250 per dolar Amerika Serikat. Sebagai solusi atas krisis, pemerintah Indonesia dengan dukungan IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan konsultan internasional melaksanakan program restrukturisasi secara menyeluruh. Restrukturisasi perekonomian termasuk kebijakan untuk merger bank merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah sebagai konsekuensi atas komitmen pemerintah dalam bentuk Letter of Intent (LOI).